Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Melanik. Hari ini saya akan ngisi podcast Sprung. Sebelumnya, saya mau jawab pertanyaan dulu. Adidas Liam atau Adidas Noel? Jelas, kalau kualitas Noel material lebih premium dibanding Liam. Kalau Liam mungkin yang terakhir perlu perawatan khusus lah. City Series atau Island Series, saya pilih City Series karena itu seri yang ikonik untuk Adidas. Pete atau jengkol, saya memilih jengkol karena lebih khas baunya. Bucket head atau polo cap, saya lebih suka bucket head, cuman kadang lingkar kepala saya terlalu besar untuk pakai bucket head. Sepatu lokal atau luar? Untuk daily, sepatu lokal, well. Cuman untuk koleksi, sepatu luar juga beberapa masuk ke list item juga. Asam urat atau sakit gigi? Saya pilih sakit gigi, karena asam urat tidak bisa jalan. Terima kasih, saya Dani Melanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oilas. Ya, ketemu lagi ya, Bo ya. Ya. Sama aku terutama. Ya, jadi kemarin Teng sempat sibuk kan, nah sekarang hadir kembali, tapi si Belanya sekarang yang berhalangan. Ya, mau bagaimana lagi, tapi konten harus tetap lanjut ya. Harus tetap lanjut. Ya. Jadi sekarang duet Bonteng, Jebo dan Enteng. Tapi buat sekarang kita lembaran baru. Ya, lembaran baru. Lewat 1 bulan Ramadan. Ramadan, betul Teng. Sekarang ada spirit baru lah. Oh ya, sebelumnya kita ucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Teng. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau ada salah-salah. Ya, salah-salah selama siaran ya mohon dimaafkan dan taqabbalahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Teng. Amin ya rabbal alamin. Dan biasanya lebaran pasti banyak yang baru. Betul. Dari atas ujung kaki, ujung kepala, ujung kaki Ya. Terutama ujung kaki kita dapat yang spesial. Ini langsung undang orang yang berkompeten lah. Ya kan? Kita akan bertanya tentang kegunaan sepatu. Asli, pokoknya sepatu yang spesial. Iya, yang spesial, bintang tamunya juga spesial karena bintang tamu kita itu semuanya spesial, Teng ya. Dan ini akan membedah bagaimana sepatu itu nggak sekedar sepatu. Ya, ternyata ada lebih dalam lagi lah kalau kita menelusuri sejarahnya sepatu seperti apa, bla bla bla. Kita akan tuntas dengan bintang tamu hari ini. Ya, kita sambut saja langsung Dani Melanik. Sehat, Mang? Alhamdulillah. Saya puasa lancar, Mang, kemarin? Alhamdulillah, tamat, Mang. Tamat, alhamdulillah, tamat. Mang, kesibukan apa, Mang, sekarang, Mang? Kesibukan sekarang selain berwirausaha, ya. Alhamdulillah aktif di beberapa kegiatan sosial, Bang. Oh, yang dapur umum ya? Ya, itu, Mang. ada dapur umum Solidaritas Sosial Bandung. Itu teh apa, Mang? Itu jadi, Ramadan kemarin tuh bertepatan si movement ini kurang lebih 1 tahun lah. Karena Solidaritas Sosial Bandung itu adalah respon dari teman-teman terhadap pandemi. Jadi dulu ketika pandemi itu teman-teman mikir kebutuhan pokok manusia adalah makan gitu. Sedangkan kita tuh sendiri ya di Kota Bandung gitu di jalan-jalan kalau malam banyak homeless juga gitu. Jadi salah satu fokus kita juga kita masak dengan sebaran kemarin hampir 13 dapur umum ya. Di Bandung Raya sampai kabupaten gitu. Dengan distribusi ada yang ke jalan tetangga terdekat gitu kan. Itu jadi agenda rutin lah. Selain itu juga saya kebetulan aktif di satu ruang pendidikan alternatif ya. Itu apa, Mang? Di Rumah Bintang Rubin. Rumah Bintang. Jadi kita membeli ruang untuk anak-anak untuk belajar, bermain, berkegiatan lah. Apalagi di masa pandemi gitu ya. Banyak hal yang didengar dari orang tua itu adalah anak-anak banyak main HP. Jadi ya kita mencoba memfasilitasi dengan ayo bermain ala kadarnya
anak-anak lah harusnya kan bermain gitu ya. Ya. Jangan banyak dikekang gitu. Ya, ya. Jadi kita menyediakan ruang itu. Ya, bentar, Mang. Ya, ini dikekang enteng sering dikekang, Mang. Sama anak Dikekang Ibu oleh perasaan Eroi. sendiri. Asmara biasa. kehidupan. Cacat asmara Teng Asli, ini. aduh, bahaya. Dikekang oleh perasaan sendiri, Bo. Betul, ya. Bahaya. Bahaya, Teng, jangan, Teng. Kita mau melangkah bagaimana kalau diri kita mengkekang, betul nggak? Buka Betul, hati, betul. buka pikiran, lah, Teng. Saya juga sama, dah belum kawin sama, Teng. Jomblo ya berarti ya tiga. Pada ngacung. Nah, berarti Mang itu donasinya itu gimana, Mang? Maksudnya membuka donasi, barangkali Ya. kan teman-teman Perum Ya. Station ada yang mau bisa ikutan, kemana, Mang? Bisa diinfokan, Mang? Jadi kalau ada yang kita menerima donasi juga ada beberapa untuk menyuplai kebutuhan kita masak. Kita juga ada yang namanya kampanye untuk menanam ya. Jadi kita juga punya beberapa sebaran simpul berkebun. Jadi nanti hasilnya setelah dibagikan kepada warga sekitar Ya. bisa kita olah juga di dapur Ya. umum. Gitu. Menanam adalah melawan. Oh, menanam teh ada melawan, Teng. Eh, Gimana tuh, Teng? Filosofinya. Menanam Sampai Teng. kebaikan. Ya. Oh, iya betul. Menanam betul. benih-benih. Asmara, perlawanan terhadap diri sendiri dan status. Betul. Bener ya, Sinteng itu kalau ngobrol teh emang suka asmara wae, Mang. Ya. Kalau tiba-tiba datang, saya suka jawab, gimana nih? Wis langsung asmara 2 SKS, 3 SKS tapi Ini enggak. pas soalnya kan biasanya kalau sama belakang udah rumah tangga. Iya, Kita kan nah bertiga. betul. Nah. Iya, iya, iya. Lebih merasakan gitu. Ya, bener. Jadi relate lah ya. Tapi Mang Dani jiwa sosialnya tinggi ya, Ya, asli. udah jarang lah kita yang care sama teman-teman lingkungan lah, lingkungan Iya, sekitar betul. yang membuat teman-teman juga akhirnya jadi wadah lah ya. Mang. Karena sebenarnya pengennya jadi sosialitanya, Iya. tapi udah mahal gitu. Sosialita. Udahlah bersosial aja lah gitu. Nah, sosialita jangan melupakan sosial. Ya, ada. Gimana? Nah, Teng, kita nggak akan ngebahas tentang ini, tapi kita yang bahas sepatu. Asli. Nah, selain tadi berwirausaha, terus kemudian aksi-aksi sosial, Ya, juga katanya Bang Dani ini punya suatu, nggak punya, bisa tergabung dalam suatu komunitas. Ya, betul, komunitas betul. sepatu gitu Ya. kan, yang Triple ID. nah Triple ID. Itu Triple ID ya, ya. gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak, ceritain gitu. Apa sih Triple ID itu? Jadi Triple ID itu adalah komunitas sepatu yang memfokuskan pada koleksinya di Adidas ya, brand Adidas khususnya. Ya. Baik itu sepatu, aparel, pernak-pernik gitu kan. Itu di tahun 2010-an lah ya, saya lupa lagi. Karena tahun jadian juga udah lupa ya. Itu jadi tidak luput dari beberapa komunitas sebelumnya gitu. Sebelumnya ada Indonesia Sneakers Team itu yang memang sneakers secara keseluruhan. Akhirnya teman-teman yang di Jakarta, kenapa di Jakarta? Karena ada beberapa teman luar kota yang kerja juga di Jakarta, keseharian di Jakarta, akhirnya memungkinkan mereka untuk lebih intens kumpul gitu ya. Akhirnya tercetuk, gimana kalau misalkan kita bikin komunitas sendiri aja nih, khusus di si Adidas. Gitu. Akhirnya terbentuklah komunitas Triple ID itu. Oh, iya, Jadi iya. bukan regional yang di Jakarta, tapi karena dari banyaknya founder pada waktu itu di Jakarta, akhirnya terbentuklah Triple ID Indonesia ya. Nah setelah dari situ mulailah berkomunikasi sama teman-teman di luar kota, salah satunya saya, terus bintang tamu sebelumnya tuh Parlan. Tony Kiambang, Tony Pak Kiambang. Arlan, itu dulunya bareng-bareng nih Hmm. kita ngerintis Triple ID Bandung. Jadi dulu setelah Triple ID Indonesia itu kota-kota lain nyusul seperti ada regional Bandung, regional Jogja, terus Solo, Malang, Surabaya, Iya. sampai akhirnya ada yang di Balikpapan. Hmm. Walaupun orang Bandung juga Orang kerja di sana. juga. Apalagi di Bandung ya, karena kan Yeah. di Bandung dikit-dikit kumpul bikin komunitas gitu. Ya, Banyak ya. gitu. Oh. Akhirnya dulu juga ketika gathering cuman di Facebook. Ngumpul yuk di mana? Tangga Ciwok. Tangga Ciwok akhirnya dulu nyampe hampir 100 lebih lah. Saya juga sampai kaget ya. Anjir, pinu gitu. Padahal ya dengan tahun-tahun itu kan semangatnya juga ya. Banyak juga rilisan-rilisan Adidas yang mulai informasi mulai mudah dicerna gitu, mudah didapat lah Ya, gitu mudah di diakses, media ya. gitu aksesnya. Seperti itu sih.
jadi Nah, ini oke. ternyata juga ketarikan sepatu tuh bergenre ternyata ya. Iya, iya. Dan itu adalah Adidas. Ada Nah, Adidas. emang apa sih gitu kan yang menarik dari Adidas dan sejarahnya kenapa Adidas gitu? Sejarah Adidas seperti apa sih? Untuk untuk Adidas sendiri ya, kalau menurut saya sih siluetnya keren, terus material juga worth it lah. Ya. Karena kalau misalkan harga mahal nggak worth it kan males ya. Ya, benar Bang. Worth it lah dengan harga segitu. Kenapa mahal? Ya karena memang rata-rata yang dikoleksi dari teman-teman itu bukan yang dirilis di Indonesia. Jadi memang marketnya Eropa. Terus kita udah kalah mata uang. Ya. Jadi lumayan harganya lumayan lah kalau di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya untuk sejarah Adidas nih ya, Ya. tahun 60-70-an kalau nggak salah, saya dapat majalah dulu ya. Ya. Dapat majalah. Bukan dulu tahun 70. Oh, ya. Tahun-tahun inilah saya dapat majalah tabloid olahraga yang memang itu publishingnya di Jakarta. Di situ tuh Adidas udah mulai kayak sponsorship gitu. Jadi ada TTS, Iya. hadiahnya Adidas. Coba kebayang kalau sekarang Dulu gitu. Asli. Iya. Terus kayak tebak skor gitu. Ya. Adidas. Sponsornya tuh Hadiahnya, mulainya baik itu hadiahnya aparel atau apa gitu. Berarti kan memang dari dulu udah ada nih. Cuman karena untuk kita generasi sekarang yang ya kalau dilihat kasusnya dari tabloid itu juga sekarang tabloidnya udah nggak ada gitu. Jadi itu kan jadi informasi yang kepotong ya. Ya. Informasi yang hilang gitu. Oh, sempat jadi sponsor TTS berarti Ya, Bang. Kalau zaman saya mah TTS teh cewek bugil, Teng. Bener enggak di belakangnya bener kan dibeli yang covernya dicoret-coret. Oh, bener. Kalau Anderson teh gitu. Iya, nah, saya ngebeli anak TTS teh bukan ngisi lihat wis majalah zaman SD kan dulu gitu. Dan gitu. saya pun tertarik majalah tabloid itu bukan karena si headline atau apa ya. Ya. Jadi pas ketika tahu di akun-akun loakan gitu, pas dilihat posternya Beckenbauer tahun berapa gitu cetakan Iya, itu iya. teh. Berarti kan posternya vintage-nya. Vintage. Jadi saya ngambil posternya sebenarnya. Terus pas dibaca-baca, jir ternyata Adidas udah sponsor gitu ya di majalah itu teh kuis gitu kan. Hal yang menarik sampai ya tahun 90-an udah mulai kan kayak akhirnya sponsori ke event sepak bola gitu kan. Dulu Ligina juga kan semua aparel tim pakai Adidas gitu. Iya. Apalagi dulu Bandung aparelnya Adidas, sponsornya Diadora itu Ya. itu terbaik sih. Ya. Kayak seragam polisi, pulpen pilot gitu kan. Bener kan, Teng? Itu suka ada meme ya. Suka ada meme ya. Ya pilot, polisi ya. Asli yang ditilangnya tuh helm Honda, jaket Yamaha. Salah nate itu ya, Teng. Nah, lanjut Mang. Bentar Mang. Jadi kalau Teng punya TTS yang itu berarti masuknya rare ya, Mang? Lumayan ya. untuk Jadi hitungan tahun segitu vintage pisan vintage gitu. ya, apalagi sekarang gitu nih punya gitu ya, wah vintage dari jual tinggi investasi. Ya, artinya kan limited edition berarti kan ya. Iya. Nah itu rata-rata kenapa yang limited edition itu Adidas itu jarang ada nomor serinya. Nah jadi di beberapa rilisan Adidas itu ada yang biasanya ada seri kolaborasi, kalau enggak seri-seri tertentu lah seperti ada Adidas Paris 1/20. Ya. Itu adalah ketika Adidas kolaborasi dengan toko ya retailer sepatu size di Paris mengeluarkan ada sebenarnya 1/20. Ya. Jadi ada yang pakai lettering itu, ada yang nggak ada gitu. Kayak size anniversary itu yang 1/500 Ya. itu ada kayak Birmingham, Cardiff, Manchester Iya, itu iya. ada 1/500. Terus bookletnya ada 1/250 gitu Ya, tertulis. betul. Terus mungkin yang nggak ada tuh kemarin kayak Stateport itu 1/1200. Setahu saya itu nggak ada. Gitu. Nah dengan alasan mungkin apa ya? Jadi sebenarnya jadi timbul pertanyaan gitu, bener nggak sih 1/200 gitu? Iya. Kadang saya juga Iya. mikir gitu. Aha. Bisa aja yang reject juga ikut dijual. Ya, gimmick lah ya Mang ya, itu mah gitu. gimmick. Akhirnya kan jadi wah cuman 1/200. Akhirnya ketika rilis kan orang berlomba-lomba ingin beli ya. Iya. Ternyata mungkin 5.000 gitu. Karena beberapa seri yang itu dikatakan limited karena kalau saya lihat sih lebih ke dia tidak dirilis orang dalam waktu dekat gitu. Ya.
Oh. Beda dengan sepatu-sepatu yang memang setiap tahun ada aja rilisannya. Kayak Superstar, Samba gitu. Samba iya, kan iya. hampir dirilis terus tuh, Iya. walaupun gak setahun sekali. Iya. Tapi itu icon yang sangat ikonik gitu. Oh, Samba. Itu Betul. kan pertama rilis tuh 1950. Kalau Samba. Samba itu. Ya. Nah, Mang itu tuh si Adidas nih Mang ya. Sorry Tengnya ini saya teh pengen tahu Teng. Apa benar keluarganya sama si Puma itu Adolf Dassler dan apa Ya. Mang Rudolf Ya. Dassler? Jadi dulu tuh lebih ke perusahaan keluarga. Itu tuh Ya, Adidas aja. Dassler Brother kan. Dassler Brother. Akhirnya karena ada satu dua hal, akhirnya memutuskan mereka untuk berpisah. Ya. Adidas dengan Adi Dassler, ya. Ya. Terus Puma Rudolf Dassler atau panggilannya Rudy. Berarti awalnya Adidas dulu. Adidas sama Puma ya. Ya atau misalkan karena mereka berdua tuh ngelola Adidas bareng atau ketika berpecah si Rudolfnya ini bikin Puma. Jadi dulu tuh jadi kayak perusahaan keluarga dulu. Ya. Akhirnya pecah masing-masing. Ya. Yang satu bikin Adidas, yang satu bikin Puma. Oh, Gitu. tahun 48 kalau nggak 1948 salah. setelah Indonesia merdeka. Ya, ya, ya. Ya, betul. Memang. Nanti untuk memastikan nih CSBO, Yes. nah apakah benar nggak sih Mang Dadi kalau misalnya Adidas yang special edition ini apa namanya Edition limited edition ini, apakah benar nggak sih itu tuh kurang detail? Benar nggak? detailingnya teh kurang katanya, Mang. Bener gitu, Mang? Mungkin untuk pengamatan saya sih untuk rilisan-rilisan sekarang mungkin ya. Detailingnya mungkin ya, karena kan kalau dulu pertama dari material Oke. percaya lah ya, Ya. walaupun dulu karena beberapa koleksi dari teman-teman juga saya lihat ada yang diproduksi tahun rata-rata 70-80 ya, ketika pabrik di Rumania, di Yugoslavia gitu kan, ada yang di Italia juga sama Prancis. Material jarang banyak yang bitter banget gitu, hancur gitu. Iya. Lebih bagus. Juga di beberapa artikel sih sepatu lama itu diproduksi dari kulit kanguru. Dan itu lebih bagus kualitasnya. Iya. Kayak dulu ada Samba tuh pertamanya pakai kulit kanguru. Iya. Terus Diadora Bulk Elite itu Iya. kan ikonik ya, Iya. kulit kanguru. Iya. Dan memang rilisan sekarang juga yang kulit kanguru harganya lebih mahal. Oh. Berarti yang sekarang mah udah nggak pakai kualitas seperti itu. Tidak mengikuti kayaknya. Kayaknya mah pakai ini kulit bekas sunatan ya. Ya biar irit dokter Seno minta ya kerja sama Adidas. Kupluk. What is this? Nah gitu-gitu. Ya, mungkin Jadi dok. mungkin Mang karena ya dari pergeseran pabrik juga ya. Iya. Ketika Adidas geser pabrik-pabrik makulnya ke Asia katakanlah, nggak cuma Indonesia ya. Kayak sekarang kan yang sering itu kayak Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cina gitu kan. Iya. Nah, mereka juga dengan produksi di kita sebenarnya materialnya bagus sih untuk generasi sekarang ya. Terus seharusnya juga secara pengerjaan lebih rapi. Karena kalau dulu kebanyakan kan home industry ya. Iya. Mungkin sesuatu hal yang diwajarkan ketika ada ya detail-detail yang misalkan jahitan agak lepas gimana gitu. Iya. Seharusnya sih sekarang lebih perfect lah. Ada kan dengan apa ya infrastruktur yang Ya, modern lah ya. betul. Dengan teknologi. Nah, Mang, Teng, saya teh masih bingung ya. Soalnya suka lihat tuh ada Adidas Neo, ya kan? Itu apa segmen apanya ya kelompoknya Ya. atau Segmentasinya ada Neo, ada Performance sama original. Nah, itu tuh Neo dikhususkan untuk siapa, Mang? Soalnya saya teh agak bingung dan dari logonya juga kan suka beda, Teng. Beda-beda. Ada yang segitiga kembang, Ya. ya kan? Ada yang garis gitu, si Performance bulat gitu-gitu. Itu teh apa sih, Mang? Jadi kalau dari dulu perkembangan dari logo aja ya, Iya. sebenarnya yang duluan tuh performance. Performance. Performance tuh yang logonya gimana nih? Yang logonya garis 3 kayak segitiga gitu. Oke. Itu kan diperuntukannya untuk atlet ya, Nah. untuk atlet olahraga gitu. Karena kalau kita lihat aja sejarah di beberapa brand sepatu Ya. kayak Nike, Adidas, Diadora, Puma, awalnya memang untuk pemetuhan kebutuhan si atlet. Kalau dulu di generasi mungkin 50-60 ada sepatu yang bawahnya spike, itu buat lari sprint gitu ya. Ya. Terus ada juga sepatu yang teknologi solnya ada semodel teknologi pegas, itu buat lari halang rintang gitu. Terus ada akhirnya yang kayak sepatu buat
basket juga ada di performance, terus untuk boxing juga ada gitu. Oh, yang Muhammad Ali yang tinggi itu performance ada maksudnya. performance-nya. Nah, setelah itu muncullah seri Originals. Yang kedua Originals, ya. Originals. Nah, itu segmennya lebih apa ya? Daily, buat daily. Terus secara siluet juga fashion banget ya. Ya. Karena kan sekarang juga dibikin running shoes tapi dipakai main. Ya, benar, Terus kayak benar. yang beli Jordan bukan buat main basket, Ya. buat jalan gitu ya. Buat keren-kerenan. Karena yang setahu saya kayak Rekti Sigit Ya. beli Jordan ya buat main Basket. Jordan, Ya, buat basket, gitu. ya. Bukan buat main ke mall gitu. Memang peruntukannya gitu. Ya. Setelah rame, terakhir divisi Neo label yang logonya bulat terus kayak ada garis. Ada garis. Ya. Ya. Itu segmennya lebih ke anak muda sebenarnya. Ya. Karena terlihat dari beberapa kayak brand ambassador-nya lah. Neo kan dulu awal-awal Justin Bieber, terus Selena Gomez gitu kan. Maskulin gitu ya. Iya. mungkin. Tapi butut mang cek saya memang yang Neo mah. Ya kurang menarik buat saya ya. Mungkin beda. Karena dengan segmen dan sebenarnya dari harga juga sih Neo sebenarnya di retail di toko lebih murah untuk Neo. Ya. Di sekitaran 700-800 sudah dapat sepatu. Mungkin kalau untuk yang seri Originals 700-800 itu ketika ada end year sale gitu ya. Baru Ketika diskon ya. gitu. Buy one get one itu banyaknya Neo ya mang yang sering kan Neo. dikeluarin itu teh gitu yang si originalnya mah tetap ya agak pageh Dan untuk pasar Indonesia itu banyak. Jadi untuk beberapa katakanlah bukan beberapanya hampir semua store Indonesia ya. gerai Adidas kebanyakan Neo sama Performance. Untuk originalnya sebenarnya lebih ke dapat jatah berapa gitu masuk Indonesia kayak gitulah. Jadi enggak untuk presentasi barang yang ada di toko mungkin banyak Performance dan Neo. Dibatasi lah ya mungkin. Ya. Nah, mang kalau yang sekarang teh ada Ultra Boost yang itu tuh, Ya. itu masuknya kemana mang? Ultra Original Boost itu Performance sebenarnya. Performance Performance. masuknya ya. Jadi, Yang segitiga itu ya Ultra Boost itu sebenarnya lebih ke pengembangan teknologi di sol sih. Ya. Jadi semakin ke sini Adidas dan beberapa kompetitornya sebenarnya lebih ke mengeksekusi teknologi sol gitu ya. Ketika misalkan Nike punya air bubble kayak Air Max. Ya. Adidas dulu bikin yang Bones gitu ya. Yang ada spring blade, ada bones-nya. Jadi solnya lebih empuk juga. Nah, terakhir Adidas juga bikin si Boost. Dan itu risetnya risetnya dipakai sama atlet nih. Ya. Nah, ketika pakai sepatu Boost tuh lumayan signifikan kalau buat si atlet lari. Jadi ada biasanya satu putaran itu misalkan 1 menit, ini bisa 1 menit kurang beberapa detik gitu. Itu kan untuk sebuah kompetisi yang jadi nilai akumulasi ya sangat menguntungkan gitu. Iya. Seperti Ultra Boost tuh ya, tapi sekarang tetap aja juga dipakai fashion ya, Pak. Iya. Saya baru tahu tuh Ultra Boost sekarang. Ada teh. Pasti baru tahu. Second KW-nya juga banyak. Itu Teng. Ya. Yang solnya teh kayak gabus mading ini. Iya Kayak benar gabus mading. kayak gabus mading teh itu. Jadi saya suka Styrofoam bingung. mading. Kan kalau mungkin saya tertariknya sama originals tuh mudah mang untuk melihat yang KW yang karena banyak banget kan yang KW. Nah kalau udah Ultra Boost mah atau Neo atau Performance itu agak nggak ngerti. Mungkin karena kurang familiar juga ya. Nah betul. Ya. Nah terus berbicara soal Adidas nih, kadang-kadang Adidas tuh terlalu cepat untuk rilis gitu. Mungkin tanggapannya gimana tuh? Nah, Bang Nani. mungkin itu juga yang jadi sepemikiran juga sama saya gitu. Kenapa sih Adidas tidak merilis yang mereissue tahun 70, 80, 90 Benar, gitu. betul ya. Kenapa mesti ngerilis di dekade 2010, 2008 udah pernah dirilis lagi gitu. Terus ulang Terus termasuk itu ya. salah satu yang jadi kekecewaan mungkin ya. Iya. Ketika mereissue udahlah colorway yang OG yang aslinya ketika press release gitu. Kenapa akhirnya muncul kayak dulu Hamburg
colorway bla 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 bla, kan terlalu banyak, hampir 20 colorway gitu. Karena yang saya tahu Hamburg tuh navy awalnya. Ya, Bang, navy strip putih. Iya betul, navy strip putih. Sekarang warnanya jadi semua colorway sepatu ada di situ. Betul. Gitu. Jadi enak sebenarnya kalau mau jadi kolektor Hamburg gue 20 warna. Produk serinya ya Mang ya, Mang. Satu seri 20 warna gitu. Kadang si Adidas itu Mang apa ya punya nilai jual yang sangat tinggi itu terlihat dari tahun pembuatan atau gimana Mang? Biasanya gitu si kolektor itu yang nyari itu yang kayak gimana sih? Ada yang beranggapan bahwa ya ini kan jadi hobi juga ya. Iya. Apapun yang berdasarkan hobi mungkin bisa kedepannya jadi investasi gitu. Betul. Kenapa sepatu? Karena kita nggak main motor, kita ada mobil. Jadi ada yang beberapa yang koleksi vintage itu lebih ke biasanya cari rilisan lama yang made in Yugos, West Germany. Yang sekarang tuh udah nggak ada pabriknya gitu. Iya, iya. Kan kerasa banget limitednya ya. Ya sok weh, udah pabriknya juga nggak ada, nggak mungkin produksi lagi gitu. Iya, kayak yang biru strip oranye apa yang made in Yugos teh Mang? Adidas seri apa sih? Dublin, ya Dublin. Jadi tahun-tahun biasanya di tahun 70, 80, 90 ya. Vintage. Terus seri juga kan dengan adanya Adidas City Series, Island Series, Leisure Series, itu juga jadi salah satu kategori untuk jadi koleksi mungkin ya. Ada yang udah main City Series gitu. Terus ada yang main running, kayak misalkan TRX, terus misalkan jogger. Itu kan bukan City Series, tapi model-model running yang tahun 70-80 tuh jadi ikonik banget gitu. Baik di si brand ataupun di kayak kultur sepak bola gitu kan. Itu juga itu rame gitu. Terus ada yang ngoleksi kolaborasi. Biasanya kolaborasi ada yang brand, misalkan Adidas kolaborasi dengan Andi Pitid atau Bape, Mastermind. Ya. Itu rilis pertama misalkan berapa pound sterling. 2-3 hari bisa naik banget gitu. Karena itu kan jadi kolaborasi dua brand gitu ya. Terus biasanya mereka melabeli limited. Nggak dirilis lagi berarti udah. Nggak dirilis lagi dan dengan jumlah terbatas. Ada juga dengan beberapa figur seperti band gitu. Terus secara personal. Figur ini Ian Brown. Ya dulu kan Adidas ngeluarin seri Enip 35 tahun tuh. Ada Ian Brown di situ. Ada juga Red Hot. Red Hot Chili Peppers pernah ya. Terus ada juga dulu yang bikin meledak Adidas Superstar di Inggris adalah ketika Adidas kolaborasi bersama Run DMC. Run DMC teh rapper itu teh mah? Ya, rapper ya hip hop ya. Itu sampai Run DMC kan bikin lagu dengan judul Adidas. My Adidas. Gitu. Baru tahu saya teh. Dan itu teh saya baca artikel di salah satu buku gitu ya yang jadi ketika mau perform kalau bahasa kita mungkin mana Adidas kalian gitu. Jadi si Run DMC. Jadi kan itu jadi promosi terselubung deh ya. Udah mah dia pakai sepatu terus endorse-nya full sampai track top gitu ya, terus track pant, terus rantai ikonik gitu ya. Itu jadi sesuatu hal yang melekat gitu. Jadi orang mau nonton Run DMC teh udah harus Adidas. Harus dressnya Adidas biar ya. Ketanyain. Mana takut nanti mana sepatu kalian? Kalau pas dilihat wah made in Katapang Adi Imas dulu ada. Ada itu apa KW-nya? Ada Om Teng ada dulu. Apa? Dadas. Dadas. Itu mah masalah asmara lagi ya. Atau ini baru terjadi. Iya, baru terjadi. Ya benar. Jadi malu nanti mana Adidas kalian. Nah, padahal mah Adi Imas. Tapi Mang, saya dulu pernah tahu yang enggak collab sih, cuman ada brand si Adidas ini support sama band kayak apa tuh rumah sakit ya? Bukan dulu rumah sakit, ada Alexa itu generasi kesini sebelumnya sebenarnya yang lebih ikonik itu Good Night Electric. Itu kan langsung anjir wah gitu ya. Ya dan sampai sekarang tuh masih ingat gitu melekat gitu dengan setelannya gitu ya. Kan. Terakhir Alexa, terus kesini artis-artis yang nggak saya kenal ya. Tapi yang pasti paling kena kan ini Mang si ini siapa itu teh vokalis Kangen Band Andika sama Prepare ya. Kemarin ya jadi itu udah wasis banget lah. Bisa gitu nggak ngerti kayak
branding lah mungkin ya. Ya. Nggak tahu lah seperti apa gitu. Dan branding. kalau ditarik lagi ke belakang ya, tahun-tahun dulu juga musisi udah main pakai Adidas gitu. iya tanpa Mungkin disponsori. bisa, saya juga dulu postingan siapa ya? Akhirnya saya ngecek di Google, Dedi Stanza. Bener, Dedi Stanza betul. Mick Jagger pernah, Ah. Keith Richards saya pernah lihat. Bener Dedi Akhirnya dari situ tuh kadang saya suka kepikiran gitu. Siapa aja sih dulu gitu yang pakai Adidas teh? Stanza. Mungkin sesuatu hal yang apa sih gitu, tapi Ya. ada kepuasan tersendiri gitu ketika dulu ada tim sepak bola yang pelatihnya udah pakai Adidas yang itu teh ada di buklet katalog vintage gitu kan, suatu hal yang anjir di sini juga udah ada gitu. Ya. Dan itu teh saya juga mungkin telat tahu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang tahu toko vintage di Braga Belok, Ya. Oh. dan itu teh wah koleksinya ngeri-ngeri. Yang belokan TLC itu ya. Yang center point Ya, lah. depannya TLC itu ya Bang ya, yang Titin Lilis cucu ternyata itu. Saya baru tahu. Itu Titin Lilis cucu sebenarnya, bukan Trade Like Center. Iya kan kita tinggal di Bandungan namanya Ya. itu. Ya. Jadi di toko itu udah banyak rilisan Romania, Yugoslavia, Oh. West Germany. Berarti Ya. kan di tahun-tahun itu juga sebenarnya di Bandung khususnya ya, Ya. udah ada footwear supply teh. Ya, si Center Point, tapi sekarang mah udah nggak ada, Mang. Sekarang udah ada tapi dengan koleksi yang seadanya. Seadanya ya nggak sekumplit zaman Ya, dulu ya nggak kata Mang Dani nge-repress itu sih. tuh. Udah dihajar sama koleksinya. kolektor semua. Iya, pasti langsung ngambu lah gitu kalau Masuk dong beliau kayaknya nih. Beliau sama kayaknya. doi kayaknya Ada. Mamang ya. Ada Mr. Abo Oh, Mr. Abo Kenworth. Ya, Mr. Abo sama Mr. Gilang. Nah, Mang, menurut Mang Dani nih, Mang, rilisan Adidas yang paling oke dan paling jelek paling jelek, itu paling banget. enggak banget apa sih, Mang? Itu Tapi yang untuk rilisan favorit- kapan nih? Tulis Sekarang Adidas. atau dulu? Yang dulu boleh, sekarang boleh. Nah. Tapi yang di favorit plus yang paling jadi favoritnya Bang Dani itu yang mana? Kalau favorit mah kayaknya Samba Tetap. basic tapi udah ikonik gitu kan. Dan itu Samba. terbaik juga. Iya, terbaik sih. Rilisan terbaik menurut Tulisan Mang terbaik Dani ya. menurut saya. Terus kalau bicara kita baca buku apa ya? Saya dulu lupa judul bukunya tapi detail informasinya bahwa yaitu ada sejarahnya gitu kan. Terus lebih ke material, bentuk sama durability lah. Ketahanannya Samba juara. Durability teh ketahanan, Mang. Ah. Oh. Ya, memang awet sih. Bener awet, Samba ya. asli. Kan Samba teh ada Samba Super sama Samba Super, Apa, Samba Indoor. Samba Indoor yang ya. lebih versi mahalnya ada Iya. Bamba, Ada Bamba. terus Mamba. Itu subnya dari Samba atau gimana, Mang? Masih Mamba satu keluarga kayaknya. satu keluarga Cuma ya. peruntukannya beda. Kalau Samba kan untuk indoor soccer. Betul. Terus Mamba itu buat yang IC yang Oh. dingin-dingin gitu. Oh, ya. Terus yang Mamba sama Bamba kurang lebih sama. Adidas, Samba, Mamba, Bamba. Ya, dan Kalau yang terjelek ya. apa ya? Yang terjelek mah yang Yeezy Apa, Mang? Sebutin aja, Mang. enggak Adidas Yeezy. Oh, Yeezy. Kanye West. Oh, iya, Yeezy. Yeezy. Oh iya, Bus, Yeezy. Yeezy. Oh iya. Ya. Bus atau apa gitu ya. Karena kenapa butut Mang jelek, kenapa, Mang, menurut Mang Dani? Bentuk Nggak. bentuk asa aneh gitu. Oh, nggak Mungkin banget, dengan kebiasaan saya melihat siluet-siluet kayak Stockholm, Dublin gitu ya. Oh, Ya, mata yang- biasa seperti itu ya. jadi- Ya. Anjir aneh walaupun dulu sempat ada yang bentuknya lebih aneh gitu kayak buat basket, artikelnya lah lupa gitu tapi bentuk kayak robot gitu. Oh. Tapi yang kemarin mungkin karena rilisan terakhir ya, ya. rilisan terakhir dan bareng dengan rilisan-rilisan yang lain mungkin itu ya menurut saya jelek gitu. Nah, si Adidas ini udah jadi simbol keseharian di tribun Betul. sepak bola. Betul. Makin situ makin banyak kelihatan atribut-atribut Adidas, logo Adidas di tribun sepak bola. Misalnya di mini flag Iya. terus atau di banner gitu kan, logo Adidas itu. Melihat fenomena itu yang terjadi gimana itu, Bang Dani? Pandangan Mang Dani. Mungkin jadi curahan ekspresi apa ya?
pride-nya seseorang gitu ya Hmm. terhadap klub lokalnya gitu. Iya. Di luar si Adidasnya. Iya. Mungkin kalau dulu sih mungkin logo-logo kecil, kalau sekarang yang lebih masif tuh ada SPJL kan, spesial. Oh iya, logo iya. itu kan. Iya. Nah, jadi sedikit cerita itu adalah suatu lini Adidas yang digarap oleh Gary. Gary Espelin. Itu adalah dulunya kerja di Adidas selama 20 tahun. Gary ini. Terus dia mulai mengkoleksi 4 tahunan koleksi vintage. Karena dia lahir di Inggris Utara, Ya. belah di Tuan Abiligar, Iya. Inggris Utara dengan apa ya masa mudanya teh sepak bola gitu, terus masa kemasan Inggris lah gitu. Oh iya, saya pernah lihat apa itu teh di Eyes on the City ya di YouTube, benar-benar Birmingham gitu. Jadi mungkin dia pengen kembali menghidupkan kembali aura bahwa sepatu vintage teh keren gitu ya. Ya. Terus dengan kondisi generasi yang ke sekarang teh si Adidas vintage udah jarang yang dirilis. Dengan dirilisnya kayak NMD, Ya. terus CG. Itu Ya. kan sebelum range spesial rame teh yang menjadi apa ya? Ketika Nike rilis apa gitu. Adidas ngeluarinnya itu. Nah, itu kan secara kultur beda juga. Ya. Kayak misalkan kenapa Superstar kurang familiar di Inggris karena Superstar lebih familiar di skena hip hop Sama Sampredas. ya Ya kan? sama yang di Limp Bizkit. Amerika kan. Amerika ya. Terus dengan Amerika yang mungkin pemudanya besar di olahraga basket ataupun Ya. American football kan Ya, ya, sangat ya. beda antusiasnya gitu. Nah disitulah Gary bikin suatu movement 2014 bikin pameran spesial di Manchester. Ya. Itu dari koleksi-koleksi dari gengnya lah gitu. Dan yang sangat keren dari situ adalah keterlibatan kayak musisi-musisi sih. Kalau kata saya mah Keterlibatan maksudnya muncul hadir ikut gitu, menghadiri. menghadiri pameran kayak Ian Brown nyampe Iya. ngasih tanda tangan di sepatunya. Iya. Terus beberapa musisi lah hadir itu. Nah, akhirnya ngerilis lah beberapa siluet yang sekarang itu karena Gary berpendapat bahwa dulu itu yang menarik dari Adidas vintage adalah warna-warna yang colorful. Terus model running karena dulu tuh model running yang rame tahun 70 80 teh. Kalau 80 mungkin yang banyak dirame kalau skena Football casual kan tema-tema tenis ya. Ya. Kayak Wimbledon, Forest Hill terus gitu. Forest Hill. Sama model-model kayak Jet X seri 500 berapa gitu. Akhirnya kan dirilis lah Lower Tree, Punstock itu lebih ke leisure. Itu diambil dari nama jalan di kota kelahirannya, di kampungnya si Gary itu, Punstock. Si Nah, akhirnya mulai rame lah mungkin bentuk apresiasi ya terhadap Gary dari para supporter bola yang udah mengembalikan Adidas trainer teh wah kembali gitu ya. Ya. Jadi bikinlah logo-logo itu. Oh. Dan akhirnya nyampe ke Indonesia. Ya. Rame hingga akhirnya banyak yang jual di Tokopedia. Oh banyak. Oh ada itu. Ada. Jadi logonya aja bendera gitu. Ya berbentuk flag Berbentuk flag spesial gitu. Ada logonya. di Tokopedia. Itu kan jadi hal yang ada pergeseran makna ya kalau saya lihat mah. Betul. Yang dulunya apresiasi jadi ke eksistensi gitu. Ya. Itu aja sih. Tokopedia sekali garap dagang teh. Dan marketplace lain mungkin. Saya beberapa kali kalau pas lagi zaman sebelum era pandemi di Indonesia gitu Iya. kan lihat di Tribun tuh kayak di Bandung terus logo Adidas itu kan sama Bandung Iya. logonya, terus kayak Jakarta warna oranye itu kan Jakarta Sleman gitu Iya. kan. Jadi sebuah simbol yang menurutku jadi identitas di Tribun kasual di sepak bola di Indonesia Oh gitu. ya. Betul. Menunjukkan Dan lewat seniat logo itu, ya. gitu seniat Iya. itu. Kan kalau misalnya Stone Island kan misalnya kan Nah, logonya kan udah fluid jadi sebuah logo firm gitu kan. Ya. Kalau Adidas kan mungkin sesuatu yang lain gitu. Ya, suatu berarti 2014 itu berarti ya yang kayak movement Iya, ketika masuk mulai Tribun itu. Adidas spesial kalau Iya. si Stone Island tadi Teng bilang udah dari dulu lah ya Teng udah Ya, masuk. udah ada fluiditas Benar, lah sama benar. komunitas gitu kan. Gitu. Benar. Cuman jadi hal yang harusnya jadi hal yang bisa dibedakan gitu. Hmm. Ketika bicara koleksi Adidas
yang jadi esensial ya di tribun gitu dengan komunitas gitu. Karena kan ya kalau kita lihat di luar banyak gitu. Balik lagi ke tadi misalkan ke eksistensi kan malah jadi sesuatu hal yang memantik ke arah yang negatif Ya, kan. ya, Nah, betul. sebenarnya ya kalau kita lihat di Inggris pun banyak setiap setiap klub punya logo-logo kebanggaan itu bentuk apresiasi, tapi tidak menjadi satu hal yang memantik bahwa jadi ejek-ejekan gitu. Mungkin yang saya sayangkan itu ketika jadi kayak show off di kota A, gue juga ada loh, kota B ada, tapi apa ya konteksnya itu apresiasi, bukan konteks untuk show off bahwa kita paling keren gitu. Ya. Kalau saya sih itu. Yes. Nah, berarti tadi bicara soal kan ada tren tahun ke tahun gitu ya. Ya. Mungkin di skena kasual sendiri, skena kasual 80-an 90-an itu mungkin yang lebih ramenya Adidas apa tuh? 80-an itu rame di mode-mode running. Terus kalau dulu sebenarnya di Inggris yang bikin heboh itu adalah kehadiran toko Wade Smith itu di Liverpool. Wade Smith namanya, Wade Smith. bukan Wade Jik. Bukan Made Sport. Oh. Made Sport ya yang ada di Kosambi ya. Oh, jualan raket. Raket, dagang raket ya Bapak. Jadi dulu di 70-an akhir itu di Jerman kalau nggak salah atau di mana ya, ada kayak sportwear fair gitu. Jadi kayak festival brand-brand sport. Iya. Nah, terus akhirnya ada founder dari Wade Smith itu mungkin hadir ke situ, terus melihat bahwa keren-keren sepatunya, akhirnya ngobrol lah bisa nggak? Ya di retailer lah gitu Ya. bisa nggak masuk? Akhirnya di tahun 82 tuh Wade Smith muncul, sepatu pertamanya itu adalah Trim Trap. Dulu yang rame itu Trim Trap. Ya. Nah, 82 dipasoklah Adidas Forest Hill 400 pair. Dan itu sold out di bulan Desember. Ya. Dari situ mulai pamor Wade Smith rame gitu ya. Karena dulu selain di Liverpool ada toko di London sama menjual Adidas tapi kurang laku. Akhirnya stok-stoknya tuh dikasih ke Wade Smith yang di Liverpool. Dari situ rame, ditambah di skena 80-an rame tenis. Iya. Terus beberapa brand mengeluarkan edisi sport gitu ya, buat atlet tenis. Dulu ada Stan Smith yang sebelumnya Robert Hallet gitu. Ya. Terus di Nike juga ada Nike Wimbledon. Iya. Terus di Puma juga ada ngeluarin gitu. Jadi lama kayak Beyond Box kayak gitu gitu kayak ya. Diadora gitu kan, John Box. Jadi pada tahun itu memang segala hal yang berbau tenis jadi ikonik di tribun gitu. Ya, tahun 90-an mulai rame lah lebih familiar ke City Series. Oh, City Series ya. European City Series. Kayak Dublin, Stockholm gitu ya, Hamburg, di situ mulai rame gitu. Dan memang menurut saya paling seksi itu tetap di City Series teh. Sepatu ya menurut saya pandangan saya lebih enak aja gitu secara look, secara tampilan simple. Ya. Ya kan, Tampilan Teh? sih ya, tapi Enak kalau ya. kalau dari identitas kayaknya aku kurang pede kalau identitas gitu kan. Soalnya ya kalau misalnya kita pakai yang Stan Smith misalnya gitu kan, soalnya kita ada sebuah brand yang bermain di sana gitu. Iya. Tapi kalau ketika City Series tuh kalau saya pakai Dublin atau Stockholm misalnya identitas apa yang saya wakili gitu. Oh, Tapi iya, kalau iya. secara look sih oke banget. Iya. gitu. Cuman saya masalahnya di sana aja, sana aja. Gitu. cuman sekarang agak ini si Adidas teh sering ini mang apa luntur mang cepat luntur si suennya teh benar deh jadi ada trauma tersendiri gitu jadi yang liter-liter aja lah yang kulit-kulit aja kalau saya sih lebih sekarang teh semakin dewasa karena mobilitas tinggi di jalanan kan sayang juga Terus gitu. kalaupun dipakai ke tribun kan juga kan di tribun kita kan rata-rata untuk pijakannya tuh kan nggak terlalu bersahabat dengan sepatu sweat gitu kan ya jeblok lah mah jadi dituntut untuk bijak pemilihan sesuai cuaca. Nah, betul. Ketika match misalkan sore gelap, ya udahlah pakai liter sus aja. Ya, benar. Lebih aman lah. Keinjak juga tinggal lap gitu. Ya, benar beda kalau sama yang City Series. Ya, kalau misalkan pakai Stockholm keinjak
akhirnya memantik gitu ya. Iya, memantik. Apa sih gitu. Gobon cenah. Mahal sepatu teh ya kan mah lah gitu Dia ya. mending pakai buat dating kayak gitu kan. Ya buat dating, buat ngelamar teh ya, ngelamar. Jangan dipakai, jangan dibuka sepatu mah masuk we. Sama kalau City Series sebenarnya kan lebih enak ke mix and match Nah, dengan Jaket. outfit kita Ah, ya. ya, betul, Oke. betul, betul, betul. Dengan kadang jadi identitas sebuah klub juga gitu ya yang biru, wah pakai Dublin gitu, yang basicnya Oke, biru. iya, gitu. iya. Hijau pakai ada trim warna hijau putih gitu Ya, kan. Jadi pada akhirnya pakai jaket hijau gitu atau polo shirt gitu ya. Tapi Kayak bicara gitu. soal identitas tadi ada yang kelewat kali ya. Mungkin beberapa orang kayak misalnya yang dia suka Liverpool atau Manchester mungkin pakai yang City Series mungkin lebih pede mungkin Iya, gitu. iya. Ada plusnya sih. Iya. Apa sisi lainnya seperti itu gitu kan. Cuman ya harus nyambung aja gitu maksudnya Ya, gitu aja. Gitu. kadang dulu juga kan ketika rilis Trim Trap Liverpool itu bukan untuk klub sepak bola tapi untuk kota gitu ya. Terus ketika rilis Adidas Madrid itu bukan Real Madrid, Adidas Barcelona itu bukan buat Barcelona gitu kan. Ya, ya. Seperti itu. Karena kan kadang-kadang tuh orang-orang itu awam ya, termasuk saya juga gak awam soal sepatu. Kadang-kadang kan kita ya salah kaprah lah gitu. Gitu kan sepeda aja gitu kadang-kadang ya. Belum lagi tambah gengsi kita kan Gengsi, kultur ya. bolanya kan cukup tinggi. Tinggi, Betul, gengsi. Maka saya masih lebih baik meminimalisir hal seperti itu. Iya, 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 Gitu. benar. Pakai Yang penting sepatu. nyaman lah ya. Nyaman aja, itu saya dia, mah ya. convert lah ditambah usia ya. Nah, Usia teh gitu teh. Nambah insol berarti. Nah, artinya perlu ada beberapa insert atau literasi tentang sepatu juga. Nah, kira-kira ada nggak buku yang cocok gitu buat literasi, yang membahas literasi tentang sepatu gitu kan, tentang Adidas terutama gitu kan. Ada nggak buku-bukunya? Kalau dari ada keseluruhan sepatu nggak cuma Adidas itu ada buku judulnya Trainers. Itu tebalnya lumayan lah. Itu ada sejarah, terus sejarah si brand, sejarah kayak Wall of Fame tiap tahun teh sepatu ini. Terus ada ngebahas kolektor gitu. Nah, selain itu juga ada kayak tadi si Special juga ngeluarin buku ya. Ada spesial tapi itu lebih ke dari sisi kolektor. Spesial buku. Jadi ngebahas dari si pengguna sepatu. Misalkan dari satu buku itu ngewawancara nih Mang Jebo. Top 5 dari koleksinya teh apa aja gitu. Nyebutin terus kayak sejarahnya apa. Iya, Terus ada juga yang ke Adidas tuh ada One Love 1 2 3 apa gitu namanya tuh ya. Yang three step One Love tuh apa gitu. Itu lebih ke ada covernya warna hitam. Iya. Itu juga lebih ke kolektor. Tapi secara isi nggak terlalu detail sih kalau kata saya. Lebih ke kayak apa ya? Gumpulan gambar terus ceritanya sedikit gitu. Nggak ada sesuatu hal yang bisa didapat tapi nggak sebanyak yang ekspektasi yang saya cari gitu. Iya. Gitu Iya. sih. Oh, ada juga ya teh buku-buku ya inilah tentang sepatu gitu ya. Dan di Indonesia kemarin saya lihat ada yang ngeluarin di eventnya Jakarta Sneakers Day kalau nggak salah. Yang punyanya gitu. Enggak, Yang kalau yang punya di teman-teman juga ada. Cuman yang versi ngebahas kolektor Indonesia dan sepatu di komunitas di Indonesia itu ada kemarin. Jakarta Sneakers Team, Jakarta Sneaker Day itu ngeluarin. Ada beberapa kolektor kayak teman saya ada harga di situ, terus ada Mas Nen juga kalau nggak salah dari Surabaya gitu. Menarik ya. Dan saya kayaknya harus perlu baca buku soal sepatu juga kayaknya. Ya, cuma kultur aja pusing. Tapi kayaknya memang literasinya sedikit mang nggak tentang apa-apa, sepatu gitu. Tapi ada gitu kan. Ada gitu. Terarsipkan gitu. Cuman mungkin lebih ke proses translate-nya. ya. PR-nya teh ya Mang ya. Ke saya aja bisa Mang, ada lah gampang. Tapi kan sekarang mah bisa Mang yang dipotoin, ada aplikasi yang dipoto. Oh ya. Truk keluar, tapi kan takutnya jadi salah ini juga ya. Iya, pada akhirnya jadi salah kaprah kan ya. Nah, mungkin bisa jadi cara terbaiknya sambil sharing sama orang yang ngerti lah ya. Betul, ya. Yang menggali, baca buku bareng-bareng, kaji bareng-bareng gitu kan di teras mana gitu kan di tokonya Mang Dani gitu kan sambil lihat sepatu kan koleksi banyak saya suka lihat wah hararane sepatu yang di toko bukan koleksi saya, punya konsumen.
Ya di aku aja mah nggak apa-apa di acara ini memang. Ada beberapa yang dipajang di toko, bukan ke show up sebenarnya. Ya. Lebih kalau buat saya pribadi lebih ke buat edukasi gitu. Ketika teman-teman, oh ya sekedar tahu dari internet gitu. Ya udah nih saya ada, mangga kalau mau dipegang, dirasain materialnya, terus di review lah gitu sampai akhirnya mereka tahu oh seri ini teh bla 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 bla. Ya. Tapi sekedar tips kalau misalnya toko ada buku, Mang Dani jangan dipinjemin bawa pulang. Baca di situ lah. Soalnya suka hilang ya. Buku, kaset pasti gitu yang terjadi. Itulah. Gitu. Nongkrong, mending baca buku, ambil ngobrol-ngobrolin. Dan sambil ini tah. Pinjam mula lah, Teng. Apa ini? Iya benar. Nah, makanya saya tadi ini masuk angin, Teng. Cuaca Bandung ya. Cuaca Bandung tadi emang enggak mau terap malu ya. Mau dut rada dipet gitu tah. Masuk angin, Teng. Apalagi kan setelah Ramadan kan pasti kan banyak keluar malam setelah tarawih ke masjid. Betul. Kan. Jadi inilah masuk angin biar lepas angin setelah lebaran kan sambil nongkrong minum ini baca buku ya. Iya, kemarin beres sahur kan enak ya. Asli. Langsung plus pas medut dah bekok. Teng dicoba dulu, Teng. Ini dari mana, Teng? Dari Desuhe ya? Desuhe. Ini Desuhe susu jahe merah. Ginger milk pure healthy warming. Sehat nih buat teman-teman yang masuk angin, solusinya Desuhe dari Sandi Pratama alias Sandi Noe, Teng. Dia ya nama ininya nama Desuhe-nya itu Desuhe apa ya, berkah kalau nggak salah. Desuhe Wais yang ada di Jalan Pahlawan dekat Taman Makam Pahlawan, Teng. Obat corona, Mang? Jahe? Iya betul, kemarin kan sempat kan awal-awal jahe merah langsung laku gitu. Kalaupun nggak datang juga bisa dilihat dari Twitter, Instagram sama Facebooknya. Ada di Desuhe di sini ya. Desuhe, terus juga ada nomor WhatsApp-nya 0813 466666488. Oke, Desuhe kita tes ya, coba. Dan ini mah panas ke sini. Nah, Desuhe ini tuh jadi yang Noe, tapi pusatnya di Jakarta. Kalau Noe franchise-nya yang ada di Taman Makam Pahlawan. Dan memang kan kalau nongkrongnya di tokonya Mang Dani itu kan outdoor gitu kan ya. Dingin malam gitu kan, angin sambil baca buku, diskusi soal sepatu sambil Desuhe inilah enak terus lah. Yang culture atuh jahe ya. Jahe mah cocok juga buat yang pulang dugem yang bujanya kemana-mana. Masuk angin bener buat teman-teman itu dajal, dada dan bujal. Kalau kecil ya. Yang pulang dugem yang sareueul langsung Desuhe. Kembali netral. Nah, Desuhe. Nah, tadi soal buku, tadi penjelasan soal buku ternyata ada pedoman lah. Ya. Dictionary. Ganteng, Pak. Dictionary. Ternyata ada yang menjelaskan ke sana gitu kan soal buku. Nah, kemudian berbicara soal buku gitu kan, artinya kan ada sesuatu yang apa ya, maksudnya pedoman buat orang bagaimana dia memperhatikan sepatu si Adidas ini gitu kan. Kemudian nggak cuma buku ternyata gitu kan. Ada juga beberapa figur yang menjadi sebuah patokan dari sepatu Adidas ini. Ya, kayak tadi yang Mang Dani sebutin ada Ian Brown itu ya. Dan ternyata nggak sekedar itu, nggak sekedar Ian Brown doang. Kayak lagi kira-kira apa sih, siapa saja dan mungkin penjelasannya seperti apa? Kalau misalkan istilah kerennya mah sporting connection ya. Yang berhubungan dengan olahraga. Ya dulu mulai familiar misalkan ketika Adidas Stan Smith. Dulu kan namanya bukan Stan Smith, tapi Robert Highlight, itu petenis Prancis kalau nggak salah ya. Tahun 51-an hingga akhirnya pamor Stan Smith lebih keren gitu mungkin ya. Lebih berprestasi. Sekitar tahun 71-an mulailah ganti siluetnya bernama Stan Smith. Terus di lidahnya juga siluet orangnya ganti jadi Stan Smith. Ya. Terus kalau selain Adidas ya, kayak Puma kan, kalau Adidas pada zaman itu juga banyak berhubungan dengan beberapa atlet tenis lah ya. Nah kalau Puma dulu sama Pele. Oh sama Pele pernah? Pele kita ingat itu promosi yang nyentrik kalau kalau kata saya ya. Dulu dia sebelum kick off itu kan kamera semua tertuju ya. Dia turun jongkok
ngaliin sepatu. Kan kamera ngezoom, Iya. das Puma. Bisa berarti si Pele Iya. actingnya mah ya bisaan Iya, ya itu dari dulu konsep juga. itu. Konsepnya ya. Iya, iya. Terus timnas Belanda, John Cruyff. John Cruyff. Cruyff. Nah, itu kan dia kontrak personal dengan Puma. Tapi dulu timnasnya kontrak sama Adidas. Akhirnya di jersey kan strip 3 nih, Ya. dia cabut 1 jadi 2. Oh si itu tuh si Iya. Cruyff. Coba nanti saya cek Terus apalagi Maradona ya, Ya. Puma gitu. Pakai Puma juga Maradona. Ya. Di luar itu misalkan dengan band Ya. ketika keluar Olympia Noel Gallagher kan itu wah banget Iya. dengan jumlah rilis hanya 300 pair. Sampai sekarang nggak rilis lagi tuh. Sampai itu sekarang nggak rilis lagi. Nah, 300 terus pair. yang terakhir kan sama Liam Ya. LG spesial, terus Ian Brown Red Hot dan DMC. Kalau brand lain juga ada Michael Jackson, Oh, Michael Moonwalk Jackson. pakai L Gear itu. Oh, pernah sih Michael Jackson tuh mah. Si Michael teh pernah itu. Michael Jackson. Cuman kan bukan jadi bukan eta si jenat Oh Ya. iya, udah udah meninggal ya. almarhum ya. Seakan gitu teh. Ya walaupun Jeng, bukan jeng. bukan nyambung ke skena kasual, Iya. tapi kan jadi secara keseluruhan promosi si brand tuh beda-beda gitu. Iya. Yang akhirnya mulai diterima di masyarakat umum lah. Kayak dulu ya kalau misalkan Nike Back to Future Ya. kan ikonik pisannya jangkung eta teh. Ah. Terus Starsky itu Dragon, pakai Adidas Dragon. Bob Marley Adidas. pakai Samba juga, Samba, Beckenbauer. ya. Terus Franz Beckenbauer kan legenda pisan. Adidas Beckenbauer ya. Terus banyak Banyak ya sebenarnya memang ya kalau kita ini mah. apalagi musisi sama film sih itu paling gampang. Ya sekarang contohnya Forest Hill yang white strip gold itu kan di film Away Days. Ya. Dan memang Adidas intens di situ. Mungkin jadi sponsor Isi Adidas sponsor si sendiri film ya. karena Adidas selain untuk general release si Forest Hill ada juga yang memang kalau nggak salah 30 pair untuk pemeran si film itu gitu. Oh, bikin khusus 30 Bikin pair khusus. untuk pemain Iya, Away Days ya, Ah. Away Days. karena kan ya karena filmnya nyambung ke sana kasual, mungkin dulu apa aja sih yang dipakai ya salah satunya itu juga gitu. Tengnya si Adidas teh ya maksudnya luak ya mungkin udah brand dulu sih tengnya. Ya. Brand-brand yang udah tua lah dikatakan Ya. sepuh lah ya, sesepuh lah. Para pionir di Pionir. persepatuan Lebih mungkin ya, lebih tepatnya para pionir gitu. Jadi Belum- memang kalau misalnya sebuah brand gitu ya, brand gitu kan, yang dia ingin menyentuh budaya populer itu secara paling besar itu dia harus bisa tepat menempatkan brandnya itu ke media kapitalistik yang tepat gitu kan. Ya. Salah satunya si Away Day ini gitu kan. Ketika film Away Day menjadi sebuah budaya populer di skena kasual ya udah Adidas booming gitu aja Bener. di seluruh dunia. Forest Hill apalagi pas itu kan. Asli. Iya. Wah sampai susah dapetin Forest Hill ternyata ya Betul. sampai ya maraknya lah gitu rame, gitu kan. marak, terus udah mulai teredukasi bahwa Forest Hill itu menggunakan sol polyurethane unit yang memang ada masa kadaluarsanya. Terus ketika banyak disimpan juga dengan cuaca yang lembab bisa hancur, akhirnya berimbas pada jadi ya popularitas Forest Hill. Akhirnya orang jadi mikir cepat rusak. Ya. Dream Trap dengan sama juga dengan Ya, bahan yang sol itu sejenis gitu ya. Jadi kalau dulu kan Dream Trap banyak yang pick up gitu ya, yang beli Forest Hill. Sekarang udah tahu edukasi bahwa ada perlakuan khusus gitu untuk sepatu itu teh di solnya. Ya. Akhirnya memilih untuk tidak mengambil resiko lebih lah gitu. Iya. Ya udahlah, walaupun pengen tapi nggak dibeli gitu. Kan walaupun cinta nggak harus memiliki ya. Teng sabar teng. Nggak bisa memiliki terus. Retak komunitas retak remaja tanpa kekasih guys. Cacat asmara aja ya teng. Retak Bandung. Nah, emang kan ngobrolin apa? Adidas yang kental banget sama football casual lah ya. Menurut Mang Dani pandangan aja teng ya ini mah
si football casual yang ada di Indo ini bisa nggak sih pakai sepatunya brand lokal lah, brand teman-teman Indonesia lah, bisa nggak sih Mang? Why not? Why not ya? Why not? Nah. Ya, keren pisannya why Ya, not? ya. Ya, bisa sih kalau Bisa, menurut saya. Ya. Dengan alasan ya dulu di tahun 70, 80, 90 mungkin pemilihan siluetnya familiar dengan model running. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah sekarang ketika mau menggunakan sepatu lokal, ya minimal siluetnya mendekati lah gitu. Ya, ya. Kan jadi di luar selera ya. Mhm. Jadi fungsinya juga sama kok gitu. Mhm. Kecuali ketika mengadopsi kultur kasual, terus di tribun pakai skate shoes, kan dua kultur yang berbeda. Iya, betul. Ya, betul, ya. betul. Kalau misalkan running, ya dengan siluet kayak Adidas TRX, terus misalkan Nike Internationalis ya, Ya, itu kan beberapa brand lokal juga banyak yang pakai itu. yang modelnya seperti Model itu running ya. seperti itu, siluet seperti itu. Berarti menurut Mang Dani sah-sah aja ya. Biasanya Sah-sah oke aja aja, sih. soalnya kan ada juga yang berpandangan gini, Teng. Ini kan football casuals ini dari Inggris dan berarti kita harus mencontoh apa yang para pendahulu di Inggris pakai gitu. Ya, Kalau kalau bicara lokal luar, yang casual di Inggris pakai Adidas kan produk Jerman. ya. Ya. Di Jerman mah produk lokal itu teh. Tapi di Inggris ya itu produk luar gitu. Di kita itu produk luar. Ya mungkin ketika sekarang brand Indonesia dengan marketnya bisa mencapai si skena kasual di luar, ya itu juga brand luar menurut mereka gitu. Ya. Cuman apa ya? Ya pemilihan siluet aja sih kalau kata saya mah ya. Ya. Mungkin apakah ini jadi opini pribadi gitu kan? Ya jadi ya mungkin banyak juga yang nanya gitu. Bisa nggak sih? Ya selama bisa enak dipakai, terus dicocokin juga mix and match sama outfit enak gitu ya. Ya udah go. Gitu. Gas we ya. Tapi ada nggak sih Mang? Soalnya yang saya tahu itu kan biasanya yang teman-teman Indonesia itu biasanya yang skenanya tuh ya skate, terus kayak Converse Ya. gitu. Ada Mang, kayaknya yang maksudnya yang ke sportnya itu kayak ya sependek pengetahuan saya belum ada yang mendekati gitu Mang, sependek pengetahuan saya ya. Yang paling yang legendaris ya kayak Kodachi, yang Kalau inilah dulu gitu. sih mungkin kayak ada Piero London. Piero London. Piero ngeluarin siluetnya mungkin kayak Samba lah, mirip-mirip Samba, terus mirip Diadora Tokyo gitu. Ya. Secara siluet mendekati sih kalau kata saya. Ya. Cuman di era sekarang dengan banyaknya brand lokal dan siluetnya rata-rata lebih ke skate shoes dengan Kebanyakan. ya model-model vulcanize kayak Vans, Ya. terus Converse gitu ya. Dan ya kalau ditarik jadi nggak nyambung juga gitu. Iya, nggak nyambung sama si subculture ini ya. Gitu. Kenapa Mang Dani atuh nggak yang produksi? Padahal mah saya mah support ya Mang. Asli. Ya. Tinggal Coba lah berani, Mang. tinggal berani menempatkan brandnya terhadap media kapitalistik yang tepat. Udah dapat sebetulnya. Ya. Modal UMKM. Ya, bener. Tapi memang bener modal sepatu teh gede ya Mang. Iya. Gede bisa. Yang mahal dari sepatu itu adalah solnya. Karena kan sol beda size, beda cetakan. Terus minimal kuantitinya tuh banyak. Satu model bisa 1.000. Iya. Gitu. Kalau dengan beberapa home industry, beberapa brand lokal dengan keterbatasan modal dan fasilitas untuk produksi, akhirnya kan jadi home industry tuh. Iya. Ya secara kualitas nggak sebaik pabrikan gitu. Tapi Mang ada di Indonesia yang memang secara kualitas, secara spek, secara mesin lah ya, sama dengan kualitas luar. Katanya Kodachi itu memang punya mesin yang memang jarang terjadi di Indo lah. Sudah, kalau saya lihat sih ya secara material kayak gamsolnya bagus gitu ya. Bagus. Terus mungkin sekarang dikelola oleh orang-orang yang proper mungkin ya. Nah, ya. Proper di bidangnya, baik produksi, promosi kan Ya. mesti orang yang proper juga gitu Ya, ya. betul. Sekarang promosinya edun, tapi produksi ala kadarnya kan jadi tidak menguatkan sisi trust ke konsumen ya. Nah, ya. Kok Betul. promosinya bagus tapi pas datang
beda sama di muka apa ya. Kan males gitu ya. Tapi memang sekarang tuh peluang sebenarnya memang kan trust si konsumen Indo itu memang lagi tinggi terhadap produk Indonesia, apalagi sepatu yang memang dulu kayaknya yang pernah saya dapat data orang Indo itu agak malas pakai sepatu merek luar gitu, Mang. Ya. Tapi sekarang benar-benar yang udah gencar, yang dulu misalkan nih saya nyebutin brand yang dulu kan ada Converse nih zaman SD, SMP kita pakai Converse. Ketika ada teman yang pakai sepatu Kompas, kita ledekin, Mang. Plagiat dari si Converse, akhirnya di rebranding sekarang dan menjadi sebuah sepatu yang keren dan ya luar biasa gitu. Dan mungkin jadi pemilihan segmentasi juga sih. Ya kalau segmentasi dulu kita kan SMP masuk sekolah di TU udah sepaket. ya Kos kaki, Warrior. sepatu, Warrior. terus ikat pinggang gitu. Ya, Dan pada zaman itu mungkin jadi hal yang semuanya pakai. ya. Warrior, Kompas, hitam dia kan, ditarik. Innalillahi ya. Ya kalau sekarang sih dengan antusias sepatu yang luar biasa, terus ada peluang untuk ya pada akhirnya jadi peluang untuk produsen lokal. Ya. Jadi kan ya sekarang jadi berimbang gitu. Lokalnya naik, produk luarnya ditahan oleh cukai dan pajak yang dar gitu ya. Ya. Apakah itu sebuah konspirasi? Konspirasi elit global sepertinya Mang Dani. Jadi memang jadi intinya si football casual ini cocok-cocok aja tehnya pakai sepatu yang produkan lokal ya Mang ya Dan intinya. bagiku tuh sebuah dialog kebudayaan itu untuk akulturasi itu sangat-sangat sah. Sah-sah aja sangat ya. sah. Justru bagiku itu salah satu solusi yang namanya resistensi budaya ya akulturasi. Gitu. Akulturasi. Jadi, untuk mencampurkan fashion Europe dengan brand sepatu lokal bagi aku nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang memang penting kan Mang Dani tadi si seri sepatu ya Mang. Yang memang sesuai dengan siluetnya siluetnya gitu kan. sesuai dengan subculture. Karena kan si football ya kita casual. juga sekarang apakah diidentikan gitu kan? Jadi kan kayak Diadora, Puma, Adidas, dan semua brand itu pun nggak semuanya seri masuk ke subculture ini. Gitu. Ya betul. Kayak Adidas nggak ada gitu di yang pakai JJ gitunya. Terus Puma juga Puma Ferrari nggak ada yang dipakai di tribun gitu kan. Dan itu memang buat balap gitu. Dan di luar pun gitu ada brand-brand yang memang secara histori beririsan, tapi mungkin tidak jadi sesuatu hal yang booming gitu. Ada yang pakai Dunlop, ada yang pakai Bradbury juga ada yang pakai. Ya. Clarks juga pakai, Dogmart juga pakai gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kan kita masih gengsi nih Mang ya untuk pakai sepatu nih khususnya sepatu brand made in teman-teman lah dari lokal Indonesia itu ya. Jadi teman-teman bisa menggabungkan antara produk luar dan produk Indo. Jangan malu ya Mang ya. Pakai produk Indo ya Tengnya. Justru dialog kebudayaannya itu di sana. Nah. Yang bikin matang akulturasi kita tuh keberaniannya itu gitu. Nah, itu cobalah ayo produsen sepatu gas Tengnya. Nah, cuman catatannya Apa tuh Mang? ketika mengeksekusi harus total. Research and development. Ini bisa. Sekarang cuman tahu modelnya bla 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 bla, tapi kan mesti juga pendekatan ke orang-orang yang udah di subculture ini biasa pakai ini, kita kan bisa gali informasi bahwa di subculture teh gimana, apakah ya kayak tadi Samba buat indoor football kan, terus Mamba itu untuk yang kondisi kayak di salju gitu kan. Nah sekarang kan di Indonesia udah nggak ada salju gitu, berarti kan ya udah nggak pakai siluet itu juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kan disesuaikan dengan kondisi kita juga gitu. Sekarang tahu kayak Poresil bahannya hancur, mungkin bakal menarik perhatian teman-teman ketika menghadirkan siluet katakanlah mirip tapi dengan material rubber karet yang lebih kuat. Kan jadi milih ini weh. Untuk 5 tahun kuat gitu. Jadi memang harus menjaga kultur football casual. Maksudnya subculture ini juga Mang ya nggak ketika musim kita bikin tapi kualitas ataupun riset and development-nya nggak diperhatikan. Tetap aja kita terus
ya berani bersaing itu di sana Mang ya, jangan Iya. jangan jadi pengusaha yang musiman lah, yang adaptif, yang aku lagi rame nih Ya. kita eksekusi tapi kualitas ditinggalkan. Ya mungkin jadi bisa satu hal yang menjawab kebosanan mungkin. Ya benar. Sekarang rilisan Adidas spesial yang secara tema yang diangkat, spiritnya lebih ke football casual gitu ya. Tapi banyak laku kok di Amerika. Iya. Kan secara kultur anak muda di Amerika ya, seperti tadi dibilang lahir di generasi basket. Ya. Pada akhirnya mereka beli Adidas spesial gitu kan. Yang memang itu tidak terlalu kentar sepak bolanya, tapi akhirnya kok pakai sepatu ini ya mungkin bosan dengan sneaker yang di pasar ini aja Itu gitu ya. aja ya. Akhirnya ya mungkin sekarang juga gitunya di tribun bosan Sepatu gitu, teh itu tiga lagi. garis Ya, semua gitu ya. Ya. Ada sesuatu yang beda gitu, pengen gitu. Tapi yakin saya mah nanti perilaku konsumen kan karena terus berubah ya Mang ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman dari Indonesia bisa mewakili sepatu yang sesuai lah dengan yang Iya. relate dengan si Iya. subculture Ini football casual. mungkin jadi bukan bukan keharusan juga, mungkin cuman ngasih opsi lain gitu ya ya. betul. Ketika ada yang beranggapan nggak boleh, ya kita juga boleh beranggapan boleh, tapi dengan alasannya apa gitu ya. Argumen apa Ya, ya. ya. Tetap aja ini mah kita mah pendapat ya Mang ya. Pendapat kita Kalau mah. misalkan nggak ada yang nggak setuju tinggal di komen aja lah. Ya. Kecuali misalkan sepatu yang dipakai di skena casual mesti ada cap MUI gitu yang harus Ah. gitu ya. Baru gitu. Cap kehalalan. Ya udah weh, ketika saya produsen sepatu lokal Hmm. ngajuin weh, ketika lu dicap oh berarti kan udah bisa ya. Udah bisa Tapi ya. ketika siluetnya beda gitu, kan jadi aneh juga ya. 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 Gitu ya. Oke, yang penting pede, produk lokal juga pede dan Ya. untuk ya si produsen berarti ya. Ya. Si produsennya harus memperhatikan research and development. Kadang enggak balik lagi ke ego, Mang. Ego, Heeh. ego. Egonya ada yang pengen wah gitu ya. Iya. Ada yang pengen nyoba produk lokal tapi asa pang lokalna ada gitu ya. Ada ya. Jadi ya udah gitu. Jadi mengajak pakai tapi belum proper gitu kan. Ya, jadi nggak enak juga. Ya. Nah, jadi bebaskan we emang ya Bebas. kita mah di sini udah punya pandangan masing-masing Ya. lah ya, Mang. Sekali lagi, Teng. Nah tadi kan juga bicara soal sepatu lokal gitu kan. Tapi bahkan situ emang nggak dipungkiri Bo kalau misalnya sepatu lokal tuh memang makin menjamur Bo, gitu kan. Meskipun untuk anak sepak bola, anak tribun itu belum terlalu kentara gitu kan. Jadi beberapa teman ada yang produksi sepatu lokal sendiri segala macamnya gitu kan. Nah mungkin di menjamurnya ini Mang Dani gitu kan. Terus kemudian kira-kira apa sih gitu kan harapan yang untuk ke depan yang lebih wise gitu kan buat para pengusaha sepatu lokal apa gitu kira-kira gitu. Harapannya produknya bisa berkembang. Teman-temannya bisa support baik membeli ataupun apresiasi kan jadi beda-beda ya. Ada yang ya ada rezekinya beli, yang enggak juga tetap bantu support dengan hal lain gitu ya. Terus ya yang saya harapkan sih di proses produksinya seniat mungkin. Seniat mungkin ya. Ya. Saya tipikal orang yang ngelihat sepatu detail gitu. Ya. Wah, ada buklet, ada poster, terus misalkan ada detail di ujung talinya tulisan apa, itu kan jadi worth it kita beli segini tapi itemnya banyak gitu ya. Terus kalau kita lihat khususnya di Bandung ya, di era-era zaman distro, kita tahu ada indikator. Indikator Damo, benar betul ya. Dan itu proses berjalannya tidak bisa dipisahkan dari peran musisi Kota Bandung. Tetap ya. Iya, ada yang collab sama band indie ya. Terus kayak dulu saya pernah lihat Hurricane collab sama Karin Ngetek sama Gugat. Terus sebelumnya juga kan pada akhirnya sekarang ada yang sama Seringai, ada yang sama siapa lagi gitu. Jadi memang budaya yang hampir sama lah ya, sama di luar juga gitu, sama artis-artis gitu ya, musisi gitu, sama ikut jadi ngedobrak itu. Ya, jadi memang nggak hanya sekedar memikirkan produksi dan untung, tapi kita juga memikirkan media promonya mau seperti apa gitu kan ya. Memang dipikirin hal detailing yang kata dari Mang Dani benar-benar meriset ya. Sekarang bikin sepatu Skechers
ya setahun coba dipakai main set gitu ya. Hmm. Jadi kekuatannya berapa hari gitu ternyata bisa 2 tahun kan. Oh, berarti udah proper Ada gitu kan. Nah, Sip. nah itu soal produksi sepatu ya. Nah mungkin melihat sekarang makin berkembang juga, nggak cuma produksi sepatu doang, Bo. Cuci sepatu juga makin menjamur, makin luas gitu kan. Mang Dani sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya, nah itu gimana tanggapannya dan seberapa besar sih untung untuk dari ranah-ranah yang garis yang jarang orang temui loh. Iya. Dan kepikiran itu Dulu jasa mah cuci laundry sepatu ya. gitu. Apa gitu? Saya dulu pengennya cuci kapal jadi udah gede hati. Oh, haturan. Jadi memang ya kalau buat saya sebuah ketidaksengajaan. Iya. Jadi ketika dengan hobi ini ternyata kan apalagi nilai si sepatu kan beda-beda ya. Iya. Ada yang punya historis. Oke Iya. lah, sepatu ini bukan sepatu yang mahal, tapi sepatu ini adalah sepatu yang penuh kenangan gitu ya. Itu kan kenangan tiap orang beda-beda ya. Betul. Nah, jadi menuntut agar sayang gitu kalau misalkan kotor terus tidak terawat, akhirnya kan mulailah menjamur gitu ya. Iya. Dari situ ya kalau dulu sih dari ya kurang lebih dari anak-anak komunitas sepatu juga gitu. Ada peluang terus coba sendiri, akhirnya teman-temannya oh mau dong akhirnya ya jadi rame Seperti gitu. ini. Nah saya emang mau pengen tanyain sampai sekarang cara tips nih Mang, cara menghilangkan bau cokor Mang, bau kaki Mang di sepatu itu tuh gimana Mang? Kalau kata mama saya ditaburin aja bubuk kopi hitam katanya teh nggak akan tetap bau teh. Ya. Itu karena faktor apa dan bagaimana menghandlenya? Lebih ke bakteri sih ya itu. Bakteri cokor kita ya Mang. Wah, ternyata Ya ya. mungkin sekarang udah banyak juga produsen-produsen yang bikin produk antibakterial, gitu, anti bau. Iya. Ya ada yang organik mungkin, ada yang kimia gitu. Ya kalau misalkan kita apa ya? Leluhur kan sering bicara juga ya. Kayak pakai teh, pakai kopi gitu. Ya, Ya benar. mungkin tingkat kebauan seseorang beda-beda. Benar. Ada yang biasa gitu, ada yang menahun gitu. Aduh ya Allah, kalau bau teh Nah, mungkin salah satunya juga karena kebiasaan, ada yang suka pakai kaos kaki, ada yang enggak gitu kan. Kalau misalkan suka pakai kaos kaki mah meren yang baunya ke kaos kaki gitu, enggak sampai ke sepatu gitu. Sepatu ya. Sama ya penyimpanan juga kan. Penyimpanan. Jadi Gitu lah. jangan asal emang ya. Jadi kaos Iya. kaki spandek tuh Mang yang 10.003 itu gampang bu cokor teh Tipis ya. cepet tipis Wih, hangru lah gitu Mang. Ah, benar-benar mengganggu. Penyimpanan sama sebenarnya sih di luar das sepatu sering dicuci juga jelek. Jelek. Warna turun, kualitas wear gitu ya. Terus kalau pertolongan pertama sih kalau menurut saya ketika beres pakai itu aja, misalkan buat sol pakai lap basah gitu ya, bersihin, terus buat uppernya pakai sikat kering gitu kan. Jadi debu-debu kan jadi kita nggak kelihatan juga ya, debu-debu kecil gitu. Jadi disikat kering aja. Karena kalau misalkan hitungan seminggu 2 minggu itu kan jadi bertumpuk. Ya. Jadi baru kelihatan oh iya kotor gitu. Tapi kalau perawatan minimal kesehariannya gitu ya lumayan lah, nggak terlalu kelihatan hancur gitu. Hancur banget lah ya Mang. Nah, Teng gitu Teng ya. Jangan Teng, jangan bau kaki, malu Teng. Teng kayaknya sering di PHP-in sama cewek karena bau kaki saya curiganya Apalagi Teng. Adidas kan lebek teh. Nah, tanpa ventilasi lah mun ini Teng. Kan bukan dari mata turun ke hati ya, Bukan. dari kaki turun ke naik ke hati itu. Aduh kaki. Sengit. Nah, gitu Teng, saya akhirnya terjawab lah Teng ya Asli. pertanyaan segala macam dari awal, dari gimana keresahan kita lah terjawab. Tapi ada satu yang belum terjawab Apa sebetulnya. tuh Teng? Sama Mang Dani sendiri, kenapa namanya milenial? Itu Mang, saya harusnya bener terlewat itu. Kenapa nggak Dani mekanik? Karena Dani Milanta. Dani Milanta betul lah. Nanti saya mah Dani Milanta nama WA. Asal keren memang. Milenik. Ya dulu kan saya sempat suka main drumnya. Terus dulu tuh zaman-zaman nonton di TV, anjir ada anak kecil gitu ya. Apa JP? JP Milenix ya. ya. Ya kalau misalkan keluarganya keberatan namanya dipakai. Saya mau beda L-nya 2. Dua di hak cipta juga Ya, gitu. Wah, bener. Kayaknya
pertama di Prung sejarah nama. Kita nama sama kayak inilah pernah udah Tony, udah Tongkils, kenapa kirain saya Tony the Kills? Bukan. Pernah Tongkos ya. Kolots. Akhirnya terjawab, ternyata dari pemain drum yang cantik ya, yang sekarang udah seksi. Emang dulu mah masih kecil Sekarang ya. udah dewasa. Dulu mah masih kecilan ya doi itu ya. Itu Teng. Kira saya teh dari milenial teh karena dia tuh manusia milenial. Oh, Milenium gitu, milenium ya. Oh iya. Dan ini manusia milenix. Mileniumnya itu mah. Tapi kalau di search di Instagram, Twitter ya. aneh-aneh ternyata banyak yang pakai nama itu belakang teh gitu. Oh, gitu. Jadi nanti bisa jadi sebuah kesatuan marga lah ya, Mang, Tadinya ya. saya pengen ganti nama, Hah? cuman karena udah ada nama itu udah pada kenal, takutnya ada orang lain yang pakai nama itu terus bersosial media tidak bijak ya. Nah, ya, Udahlah, ya. tetap aja pakai nama Patenin itu. lah ya, udah gitu. Udah tetap di rumah mah nggak ada yang tahu Milenik teh apa. Yes, akhirnya semua sudah terjawab, Deng. Dari sepatu komunitas kemudian sampai ke nama milenial terjawab semuanya. Terjawab sampai sejarah Adidas, sepatu luar yang relate sama football casual, sepatu lokal, semua sudah dibicarakan, diberang-berangkeun kalau bahasa Sunda malah. Jadi tidak ada alasan lagi buat bau cokor. Nah, nanti. itu yang terpenting. Tak ada asli. alasan untuk bau cokor sepatu 5 juta, 10 juta bau cokor mah enggak ngaruh. Asli, percuma ya, Teng. Ada satu hal, Bang. Apa? Sepatu itu hanyalah alat Ya. untuk kita bisa melangkah kemana aja gitu. Nah, Jadi enggak terpatok pada merek harus bla ya. Yang penting mah langkah kita kemana gitu. nah gitu. Kok anger ya kaki Gitu. kita yang mengantar ke Nah. mana mah ya, Mang ya. Asli. Bla 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 bla. No, Bla 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 jodoh temenang lah. tidak ke sana kemari. Jadi saya mah nggak ada histori aja sama Boleh sepatu mungkin teh, ya, teh. pakai brand lokal yang sekarang lagi rame gitu ya. Hah? Wih, kan gitu kan beda gitu mungkin ya. Ya. Wah, hebat. Saya jadi ya. alternatif lah. Mun mere sepatu eta betos putus teh hubungan enggak kan ya? Oh, enggak ada teh, enggak. Ada. Ya. Ini mah ya. Ada CS kami kayaknya lagi nonton. Nah, Teng, kita udah bahas lah ya segala seluk-beluk sepatu apapun udah dibahas. Jadi buat teman-teman Prung Station bisa disaksikan pakai headset biar agak ini, Teng. Biasanya kalau pakai headset tuh lebih ini mah konsentrasi kalau saya pribadi sih Lebih ya. mesra lah ya. Lebih mesra gitu. Oh, seperti ini, seperti ini. Dan juga buat teman-teman Prung Station, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya. Dan Prung Tireswir juga memudahkan teman-teman untuk berbelanja, Teng. Sekarang kan tetap ya ada website di prungtw.com dan ada aplikasi. Tapi yang sekarang lagi gencar aplikasi, tinggal kalian download di Play Store Prung Tireswir. Cuman kalau di Apple atau iPhone belum tersedia, baru di Android saja. Berarti aku bisa ya. Bisa, Teng. Android, Jadi ya. nggak usah nanya-nanya tentang size S masih ada, Mang, atau detailnya ada nggak? Itu kalian bisa langsung kunjungi website atau ke aplikasi, karena nanti kalian order di aplikasi sudah otomatis masuk ada notice ke si WhatsApp, admin WhatsApp. Jadi menghubungi admin WhatsApp itu sudah benar-benar kita mau order apa dan siapkan alamat dan pembayaran. Dan canggih bisa. Canggih atuh. Jadi saatnya kita smart bayar. Iya, sempat bayar dan tidak merepotkan si Ubey. Nah, ngebalas chat Mudah tugasnya, satu-satu. Ubey. Nah, ya, dimudahkan oleh zaman sekarang mah digital lah segala macam juga. Nah, Betul, gitu aja, Teng. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya di _vibes ya. Nah, Nah, di sana juga kalian bisa DM untuk narasumber berikutnya mau siapa sih Prung Station episode berikutnya. Nggak cuma di Instagram aja, komen di YouTube juga silakan. silakan di komen, bisa hadirkan ini dong. Nanti kita akan mencoba untuk mengabulkan permintaan dari Ya, kalian. termasuk topik-topik yang akan dibicarakan episode berikutnya silakan. Silakan. Dan Oke. Prung Station juga ada subnya bernama Sound of Prung Ya. yang dibawakan oleh Mr. Seon. Ya, ya. saya dan sebelah kami Ya, ini. biasa ngecapruk lah. Ya, begitu aja mungkin, Teng, ya untuk episode kali ini, Teng, ya. Betul sekali, terima kasih mungkin untuk Mang Dani Milenix Iya. yang kapok. Sami-sami. Udah hatur nuhun, Mang, sudah menyempatkan waktunya ya, Mang, ya. Aman. Punten direrepot kemarin dicerewet, Mang, jam segini. Ya, punten, Mang, ya. Santuy. Oke, Teng, kita pamit undur diri, Teng. Yo, bersama saya Randin Teng Dan saya Jebo. dan juga Saya Dani Milenik. Prung Live.